Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, yuk tengok kiri kanan dulu yuk. Kita mau kasih senyum dengan kiri kanan kita. Siapa tahu hari ini ada yang membutuhkan senyum kita. Sehingga senyum kita bisa mendatangkan sukacita buat dia. Harapan saya saudara datang dengan hati yang siap untuk mengikuti ibadah karena Tuhan sudah lebih dulu untuk siap bertemu dengan kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa di surga, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami boleh datang di rumah Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau sudah terlebih dulu siap untuk bertemu dengan kami dalam ibadah yang kami jalani Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh pelayan Tuhan yang bertugas panjang ibadah ini Tuhan. WL, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektan, AVD, semuanya dan juga hamba-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan buat Engkau. Engkau memberkati juga seluruh jemaat yang hadir Tuhan, biar hati yang berfokus pada Engkau itu ada bagi kami semua. Sehingga sepanjang ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, shalom. Sekali lagi lebih keras, shalom. Shalom. Yes, ada sukacita pagi hari ini saudara, yang bersukacita boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Saudara, mungkin kita pernah merasa takut, pernah merasa cemas. Tapi hari ini mari saya mau ingatkan lagi. Wajar untuk takut, wajar untuk cemas. Tapi kita harus ingat bahwa ada satu tempat perlindungan kita. Satu gunung batu kita. Siapa namanya? Yesus. Boleh lebih keras, siapa namanya? Yesus. Hari ini siap buat memuji nama Yesus tempat ini, amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat dia. Dialah tempat perlindungan kita. Kota benteng dan gunung pertahanan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Bagai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Jadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Siang maupun malam kelak, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindungan. Semua angkat tanganmu, katakan. Ya Yesus gunung batu di dunia. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Haleluya. Jangan lebih lagi, katakan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Jadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Come on, church. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, Amin. di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Yeah. Hanya padamu kami berserah Tuhan, perlindungan kami hanya pada Yesus.
semuanya bersama-sama, come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, Come on. di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Bisa lebih keras lagi, Kapten Umum doa, come on. Say. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Come on. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Sekali lagi. Tempat berlindung yang teguh. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Yes. Saudara siap menyerukan nama Yesus di tempat ini dengan keras, amin. Saya harap dalam hitungan yang ketiga, nanti saya hitung 1, 2, dan 3. Kita sama-sama teriak Yesus, lalu kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling keras buat Tuhan kita. Amin. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, Yesus. Sorak-sorai bagi Yesus. Hanya Dia nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, mari bertepuk tangan. Are you ready? Bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya.
Sungguh kami bersyukur boleh mengenal satu nama yang hebat, nama yang luar biasa. Tempat perlindungan kami, tempat kami bertahan, tempat kami dipulihkan. Dan hari ini, mari kita tutup mata kita, kita pejamkan mata kita. Saya mau ajak kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Minggu yang telah berlalu, 1 bulan yang telah berlalu, mungkin kita melalui banyak hal. Mungkin kita jatuh lagi di dalam dosa, mungkin kita jatuh lagi mengecewakan Tuhan. Tapi hari ini mari saya ajak kita semua pribadi datang kepada Tuhan. Karena di nama Tuhan ada kasih. Kasih yang mau menerima kita kembali setiap kita bertobat. Setiap kita kembali ke jalannya. Kasih yang memeluk kita. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari kita angkat tangan kita, angkat hati kita kepada Tuhan. Betapa besar tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus. Kasih-Nya besar. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan. Tiada kau ingat Setiap pelanggaran
Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Mu. Kau menyelamatkan kami Tuhan. Kau jawaban atas masalah kami ya Tuhan yang paling besar Tuhan. Kau memberikan kami pengharapan Tuhan. Hari ini biar kami merasakan kembali kasih-Mu Tuhan. Ketika datang Tuhan. Yang membawa hati kami yang hancur Tuhan. Mari Kau pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami menjadi korban bagi-Mu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami saat ini mau memberikan yang terbaik. Kami mau memberikan persembahan, kami mau mengembalikan perpuluhan. Biar setiap uang yang terkumpul bisa dikelola dengan baik. Untuk perluasan kerajaan-Mu. Untuk di gereja ini ya Tuhan, biar nama-Mu semakin dimuliakan Tuhan, dipermuliakan di atas muka bumi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk dan selamat memberi. Shalom Bapak Ibu, selamat kepada pengurus baru yang sudah dilantik. Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan Bapak Ibu dalam 2 tahun ke depan. Mari sebelum firman Tuhan kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih jika kami sudah memiliki kesempatan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan, kami menyadari itu masih sangat-sangat kecil jika dibandingkan begitu banyak berkat dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan itu Tuhan bisa turut membantu pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Sehingga dengan tuntunan-Mu Tuhan semuanya bisa tersalurkan sesuai dengan tempatnya. Bapa di surga, sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan bisa dimengerti oleh jemaat. Dan berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya tanah yang subur itu ada bagi kami. Dan ketika benih itu ditabur Tuhan, benih itu akan bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, untuk bulan Juli ini kita belajar dari eksposisi kitab Matius Bapak Ibu ya. Judul khotbah saya kali ini adalah Responmu Karaktermu. Nah sebelum kita masuk pada ayat-ayat tersebut, ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Bapak Ibu Saudara. Pengalaman hidup Bapak Ibu, selama Bapak Ibu Saudara hidup, kira-kira pernah gak dilukai atau dirugikan oleh orang lain? Semakin bertambah usia, semakin banyak pengalaman hidup, ternyata bukan cuma pengalaman positif, mungkin Bapak Ibu Saudara pun punya pengalaman yang tidak enak. Pengalaman dilukai atau dirugikan oleh orang lain. Kerugiannya itu mungkin bukan cuma kerugian yang bersifat material, barang hilang, dirampok sama orang misalnya ya. Atau dicurangi gitu, sehingga bukan jualan, bukannya untung malah rugi gitu misalnya. Tapi juga bisa kerugian yang sifatnya non material.
Pencemaran nama baik kah, lalu penderitaan, rasa sakit gitu ya, sakit fisik, orang sengaja senggol, ternyata senggolnya di tangga gubrak jatuh, wah itu udah sakit fisik gitu ya. Lalu kesedihan atau mungkin kehilangan kepercayaan diri karena mungkin cara bicaranya sarkas gitu. Lalu membuat kita lama-lama merasa rendah diri dan kehilangan kepercayaan diri. Kerusakan reputasi dan gangguan-gangguan psikis lainnya. Bapak Ibu ketika bicara tentang dilukai atau dirugikan oleh orang lain, respon wajar yang biasa muncul selain banyak emosi-emosi yang tidak nyaman muncul, kecewa, sedih, marah, jengkel gitu ya. Maka respon wajar yang biasanya muncul, dikatakan wajar karena itu alamiah sekali. Sebagian besar orang, gue pengen balas. Saya pengen balas dendam sama orang itu. Biar dia tahu sakit hatinya saya. Ya, jadi itu menjadi sebuah respon yang ada kalanya itu muncul. Itu muncul dan banyak orang mengalaminya. Ibu ketika bicara tentang definisi balas dendam adalah tindakan membalas sakit hati secara pribadi, dilakukan secara pribadi, didorong oleh kemarahan dan keinginan membalas kerugian. Kerugian yang tadi itu, baik material maupun non-material. Secara emosional tanpa otoritas moral atau hukum. Jadi ini seperti tindakan main hakim sendiri. Yang penting waktu setelah balas saya berharap saya puas. Dia juga mengalami kerugian yang sama kayak saya. Banyak orang ketika mengalami kondisi dirugikan atau dilukai lalu dia mikir saya akan cari kesempatan untuk saya balas dendam. Supaya dia juga merasakan yang sama seperti saya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas ayat di Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa dibuka ayat ini. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Jadi ini adalah ayat-ayat yang merupakan cerminan standar moral Allah meskipun mungkin tidak populer menurut standar moral dunia. Ya kalau saya dilukai ya saya harus balas, itu kan standar moral dunia ya. Tapi pada ayat-ayat ini Tuhan Yesus memberikan panduan bagi orang percaya bagaimana menyingkapi tindakan buruk yang memang secara sengaja diberikan pada kita. Tindakan buruk yang secara sengaja diberikan pada kita. Dan itu hal yang bisa saja terjadi, bisa saja kita alami. Hidup baru baik-baik, ada orang gak suka, mereka bertindak buruk pada kita. Jadi harapannya khotbah kali ini khotbah yang sangat relevan dengan hidup kita dan mudah-mudahan kita juga bisa terapkan dalam hidup kita. Sebelumnya Bapak Ibu saya mengundang Bapak Ibu sudah untuk bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini, Bapak Ibu yang sudah membawa Alkitab dan membukanya di Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42, bisa membaca di Alkitabnya, tapi kalau belum Bapak Ibu bisa membaca di depan. Kita akan baca bersama-sama, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganjil. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan baik siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari ayat-ayat ini dua prinsip respon. Waktu ada orang berbuat jahat kepada saya,
maka respon apa, prinsip apa yang harus saya pegang sehingga prinsip itu mewarnai respon saya terhadap orang-orang tersebut. Kita akan lihat ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghormati martabat manusia. Tadi di ayat yang sudah kita baca, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kiri. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini cukup menjadi tantangan ya. Dan sebetulnya ayat ini tidak ditujukan untuk dibaca secara hurufiah, diartikan secara hurufiah. Firman yang Tuhan Yesus katakan, kamu sudah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Itu ada di beberapa ayat di dalam perjanjian lama. Nanti kalau Bapak Ibu buka di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25, lalu di Ulangan 19 ayat 21, kita nggak baca di sini supaya bisa cepat, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu adalah satu hukum yang disebut dengan hukum balas dendam atau disebut dengan hukum lex talionis. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebetulnya dasar hukum lex talionis ini adalah punya tujuan yang baik. Tujuannya apa? Karena setiap orang harus mengakui bahwa nyawa dan anggota tubuh orang lain itu sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Jadi tujuan hukum lex talionis ini adalah ketika dia digunakan di dalam pengadilan, ada orang bersalah, ada terdakwa, ada korban gitu ya. Nah ketika hukum ini digunakan di dalam pengadilan, tujuannya supaya hukuman yang diberikan pada terdakwa itu berimbang sesuai dengan kesalahan yang sudah dilakukan oleh korban. Jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Korban kehilangan apa, kerugian apa, dilukai apa, lalu diharapkan tidak main sendiri korbannya, tetapi ada hukum yang diberikan kepada terdakwa sehingga hukumannya menjadi hukuman yang berimbang dan tidak berat sebelah. Tujuannya apa? Baik terdakwa ataupun korban, dua-duanya punya anggota tubuh dan punya nyawa yang sama berharganya. Jadi tujuan hukum balas dendam atau lex talionis itu seperti itu. Berimbang untuk semua, baik korban ataupun baik terdakwa. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam beberapa ayat, ternyata disinyalir ada beberapa orang Yahudi yang menggunakan hukum yang seharusnya digunakan di pengadilan ini, itu digunakan untuk main hakim, untuk menghukum secara pribadi, main hakim sendiri. Itu Bapak Ibu bisa lihat misalnya di Imamat 19 ayat 18, Amsal 20 ayat 22, Amsal 24 ayat 29 gitu ya. Jadi orang-orang yang berhentilah kamu melakukan kejahatan karena kejahatan yang sudah kamu alami. Itu ada ayat-ayat yang begitu. Jadi disinyalir ada orang Yahudi yang menggunakan hukum ini itu untuk kepentingan sendiri, untuk membalaskan dendamnya itu. Padahal sebetulnya tujuan awalnya bukan untuk memuaskan rasa saya ingin balas dendam. Bukan untuk itu. Tetapi untuk menghargai nyawa. Baik korban maupun terdakwa. Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika masuk di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus menggunakan kata tamparan. Tetapi aku berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu. Nah kenapa digunakan ilustrasi tamparan itu? Ada beberapa ayat di perjanjian lama juga bicara tentang tamparan. Nah ternyata tamparan ini termasuk salah satu tindakan yang juga diatur dengan hukum lex talionis. Jadi hukum balas dendam. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berpikir bahwa kalau saya membalas, maka saya puas.
maka ada kalanya kebencian yang menumpuk karena rasa sakit hati, marah, jengkel dengan tindakan-tindakan yang kita dapat, tindakan merugikan yang kita dapat. Lalu menumpuk menjadi sebuah kebencian, lalu muncul rasa ingin membalas itu. Itu ada kalanya menjadi ilusi yang membuat menormalisasi kalau saya lakukan pembalasan, itu pasti lebih sehat buat saya. Itu pasti lebih nyaman buat saya. Itu pasti lebih win-win solution buat saya. Gitu ya. Padahal Bapak Ibu, ternyata beberapa penelitian dari psikologi itu mengatakan bahwa kebencian yang menumpuk dan sukarnya memberikan sebuah pengampunan itu memberikan begitu banyak dampak negatif. Dampak negatifnya dia mengganggu, memfungsikan hormon tubuh dan menghambat respon tubuh untuk bisa mengatasi bakteri, infeksi, dan berbagai gangguan kesehatan. Jadi kebayang kalau orang hatinya penuh dengan keinginan untuk balas dendam, ya kan saya jengkel, dia begini, dia begitu. Betul, emosi itu kan muncul gitu ya. Tetapi ketika emosi muncul, bagaimana respon kita? Waktu kita berpikir bahwa saya mempertahankan rasa itu, saya mempertahankan rasa balas dendam itu, maka ternyata yang muncul di tubuh kita itu mengurangi kemampuan pertahanan kita terhadap bakteri dan infeksi yang masuk. Jadinya suka sakitan. Lalu dampak negatif yang lain, tingkat stresnya tinggi. Kebayang kalau tingkat stres tinggi, maka otot-otot leher Bapak Ibu tegang, tekanan darah naik, tambah sakitan. Lalu sudah itu konflik akan sering muncul. Jengkelnya sih sama orang ini gitu ya yang melukai ya. Jengkelnya sama orang ini, tapi karena rasa jengkel itu enggak terselesaikan, orang-orang lain yang mungkin tidak berdampak, itu ikut berdampak dan ikut berkonflik. Padahal kita enggak maksud konflik dengan orang lain. Dan itu hasil penelitian Bapak Ibu. Jadi konflik menjadi sering muncul karena di kita tidak beres dengan seseorang gitu. Kita sulit mengampuni orang. Lalu setelah itu relasi dengan orang di sekitar karena konflik muncul, relasinya juga menjadi tidak baik. Nah, Bapak Ibu kebayang ya, memang yang salah awalnya bukan saya, ada orang yang bikin buruk sama saya. Wajar dong kalau saya jengkel, wajar dong kalau saya marah, karena kadang-kadang berpikir begitu ya. Tapi ternyata waktu kita mengambil keputusan untuk menyimpan rasa marah, kejengkelan tadi, kekecewaan tadi dan kesedihan tadi, yang kena dampaknya kita. Baik secara kesehatan, baik secara relasi kita dengan orang lain, jadi banyak konflik. Tahun 2002 Bapak Ibu dilakukan penelitian terhadap yang respondennya itu praktisi mental health, kesehatan mental. Konselor, psikolog, psikiater, lalu juga beberapa pemimpin agama. Respondennya itu mereka diminta untuk mengisi kuesioner karena disinyalir ada responden-responden itu terbiasa untuk melakukan konseling dengan jemaatnya kah, dengan kliennya begitu ya. Lalu ketika diteliti, dikumpulkan hasil pengisian kuesioner itu, kira-kira masalah apa yang paling sering ditangani? 90% itu mengatakan masalah tentang pengampunan. Jadi kebayang masalah tentang mengampuni itu menjadi masalah yang paling sering ditemui oleh banyak orang. Sulit untuk mengampuni. Apalagi ketika kita benar lalu orang berbuat buruk pada kita. Itu semakin ya wajar dong. Kalau saya benci sama dia, wajar dong kalau saya sulit mengampuni. Orang saya baik-baik aja kok, orang lain yang bikin jahat sama saya. Dan ternyata kalau kita mengalami itu, banyak ternyata orang lain pun juga sulit untuk mengampuni. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengertian pengampunan, salah seorang pakar psychology of forgiveness ya, itu dia menyimpulkan sebuah definisi tentang pengampunan. Jadi pengampunan itu adalah berkurangnya keinginan menghindari orang yang menyakiti kita. Kalau kita sulit mengampuni, biasanya kita akan mencari alternatif lain supaya nggak ketemu sama orang itu. Benar atau benar? Mudah-mudahan enggak.
Tapi dari senyumnya kayaknya benar ya. Dari senyumnya. Lalu yang kedua, berkurangnya keinginan melukai atau balas dendam. Ya. Lalu meningkatnya belas kasih. Jadi kalau orang udah mulai mengampuni, dia mulai rasa compassion, rasa belas kasih terhadap orang yang melukai itu muncul. Bapak Ibu yang pernah mengalami pasti mengerti sekali tentang ini. Lalu ada keinginan untuk bertindak positif pada orang yang menyakiti. Jadi ketika rasa pengampunan itu diberikan, kebencian menurun, maka berkurang keinginan untuk menghindari orang yang disakiti, berkurang keinginan untuk balas dendam, meningkatnya belas kasihan, dan yang terakhir setelah itu secara internal, jadi kita ingin melakukan tindakan positif pada orang yang menyakiti. Mudah atau tidak mengampuni orang? Sayang Ibu ya, tantangan ya Ibu ya. Kenapa sih saya harus mengampuni gitu ya? Karena itu enggak mudah. Lihat orangnya aja udah sebel gitu ya. Lihat orangnya itu sudah. Wah Ibu yang pernah mengalami di awal tadi, saya pernah enggak dilukai orang? Karena kan kita punya pengalaman itu, kita tahu itu enggak mudah gitu ya. Tapi Bapak Ibu, kenapa Tuhan bilang waktu dikasih pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Ingatlah bahwa nilai manusia di mata Tuhan itu sama. Nanti minggu depan Bapak Ibu akan belajar tentang ayat-ayat Tuhan memberikan hujan baik pada orang yang jahat dan orang yang baik. Kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur 139 bahwa sejak buah kandung Tuhan sudah menyusun hari-hari kita gitu. Itu untuk semua. Bukan cuma untuk orang percaya, untuk orang yang jahat pun Tuhan bikin. Jadi ketika bicara tentang hukum lex talionis itu tadi, itu bicara dua arah Bapak Ibu. Ketika kita dilukai oleh orang lain dan kita ingin sejahtera, maka sebetulnya orang yang melukai itu pun kalau ditanya dirinya, dia juga gak mau dilukai. Dia ingin sejahtera. Kebayang waktu kita mungkin berbuat salah sama orang, yang kita harapkan kita diampuni oleh orang lain. Orang yang melukai kita pun ketika dia berbuat salah sama kita, dia pun ingin diampuni. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat ada satu teks di dalam doa Bapa kami, itu tentang ya Bapa ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Kenapa begitu? Karena di mata Tuhan nilai semua manusia itu sama berharga. Terlepas dari kesalahan yang dia buat. Terlepas dari kesalahan yang dia buat. Nah itu akan muncul pertanyaan, lah kalau begitu gak usah ada proses hukum atuh. Dah kan sama berharganya. Bapak Ibu kebayang kalau tidak ada proses hukum, maka kejahatan akan merajalela. Proses hukum tetap diperlukan. Tapi bukan berarti dengan kondisi seperti itu lalu Tuhan bilang, ya sudah kalau begitu gak usah diproses hukum. Enggak begitu. Tuhan Yesus memberikan satu contoh bagaimana tetap bersikap secara baik, secara asertif terhadap kondisi yang merugikan dalam dirinya. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka sebentar saja, saya tidak tulis ayatnya di depan, tapi di Yohanes 18. Yang Matius 5 dibatas dulu, nanti kita akan ke sana. Di Yohanes 18 ayat 23. Konteksnya ini adalah ketika Tuhan Yesus ditangkap Bapak Ibu. Tuhan Yesus ditangkap, lalu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus diperiksa oleh imam besar. Ya, diperiksa oleh Hanas. Saya akan baca dari ayat 19, katakan demikian. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Ayat 20, jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul, aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Nah ayat 21, mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ayat 22 Bapak Ibu.
Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Lalu ayat 23 jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Jadi waktu imam besar bertanya pada Tuhan Yesus menjawab. Dan mungkin jawabannya itu menurut penjaga itu enggak sesuai, lalu penjaga yang ada di situ tampar Tuhan Yesus. Nah waktu ditampar, apa respon Tuhan Yesus? Di ayat yang 23 katakan begini, Tuhan Yesus menjawab dia, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Artinya Bapak Ibu, pada waktu tindakan buruk itu diberikan pada kita, bukan berarti kita ya udah diem aja gitu, enggak gitu juga gitu ya. Tuhan Yesus kan dapat tamparan nih dari penjaga. Dia baru jawab imam besar, tiba-tiba ditampar sama penjaga gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu walaupun posisi dia sebagai terdakwa di depan imam besar, dia tetap punya hak untuk mendapat penjelasan dari tindakan buruk yang diarahkan ke dia. Makanya dia tanya, kalau kataku benar, ya tunjukkan benarnya. Kalau salah, tunjukkan salahnya. Jadi Tuhan Yesus tetap minta penjelasan terhadap tindakan buruk yang diarahkan pada dia. Nah itu salah satu cara bagaimana kita menghadapi tindakan buruk yang kita alami. Gak balik tampar, Tuhan Yesus gak balik tampar. Tapi bukan berarti kita diam saja. Kenapa? Karena walaupun penjahat itu buat salah ke dia juga tetap manusia yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, semua orang berharga di mata Tuhan. Terlepas dari tindakan yang dilakukan. Maka oleh karena itu, mari. Walaupun mungkin posisi kita sebagai korban, aduh pasti jengkel. Emosi-emosi yang sifatnya gak nyaman tuh pasti muncul. Gak mungkin gak ada orang yang dilukai lalu seneng ketawaan gitu, enggak. Tapi bagaimana respon kita waktu kita mengalami hal itu. Bagaimana pandangan kita terhadap orang yang melakukan itu. Memang itu menunjukkan karakternya gak baik. Lalu bagaimana? Apakah lalu kita merendahkan dia? Itu berarti kita bersikap sama dengan orang itu. Hal yang pertama, prinsip untuk merespon adalah tetap menghormati martabatnya. Hal yang kedua, tetap bersedia melakukan kejahatan. Kita akan lihat ayat 40 sampai 42. Ayat 40 dikatakan begini, "Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah jubahmu." Ayat 41, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42, "Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu." Bapak Ibu, kata-kata yang saya berikan warna berbeda, itu menunjukkan kondisi yang gak baik-baik aja sebetulnya. Ayat 41 itu dalam satu kondisi ada orang yang mengadukan kita, bawa ke pengadilan, tapi dia maunya baju. Baju itu kan bagian dalam, jubah itu bagian luar. Jadi dia maunya yang bagian dalam, mau bagian dalam bukan yang bagian luar. Itu kan berarti disengaja. Dan dalam kondisi itu ternyata keputusan pengadilan tuh memutuskan bahwa ya udah kasih bajumu. Baju itu bicara harta Bapak Ibu. Misalnya ada sengketa harta, ternyata kita kalah di pengadilan. Maka sebetulnya diminta di ayat ini, ya sudah terimalah keputusan pengadilan. Tapi bukan berarti bahwa kalau begitu pengadilan bisa semena-mena dong. Kalau begitu orang lain enggak, bukan ke sana. Tujuannya bukan ke sana. Nah itu yang ayat 40. Jadi ada orang yang memang melakukan tindakan yang buruk sengaja ngaduin kita. Padahal sebetulnya bukan hal yang kita lakukan. Ayat 41, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Jadi kondisinya waktu itu ada orang-orang Romawi yang biasanya kalau mereka lewat di tengah masyarakat, lalu bawa perlengkapan banyak, dia akan panggil salah satunya orang Yahudi untuk bantu bawa perlengkapannya. Dan kondisi itu sebetulnya sama orang Yahudi itu menjengkelkan, itu sama aja seperti dianggap budak gitu ya, disuruh bantu. Dan mereka
setengah hati untuk melakukan itu. Tapi disuruh bantu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak. Meminta di sini memaksa minta. Mau apapun dipaksa minta. Padahal pertamanya kita nggak bermaksud kasih, tapi dipaksa minta. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dalam 3 ayat ini? Kalau kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan dan dirugikan oleh orang lain, tetaplah bersedia melakukan hal yang baik. Ini mungkin hal-hal yang agak sulit untuk dilakukan, Bapak Ibu. Udah kitanya setengah hati, udah kitanya muncul rasa jengkel, rasa marah, tapi tetap harus lakukan hal yang baik. Itu kan suatu yang gak mungkin gitu ya. Pertama tadi, bagaimana cara kita melakukan kebaikan tadi? Kembali ke poin yang 1 tadi. Bahwa semua manusia sama berharganya di mata Tuhan. Itu adalah kunci kita untuk melakukan kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingat yang tadi, definisi forgiveness itu pun juga langkah-langkah untuk memberikan pengampunan pada orang. Dimulai dari sebuah keputusan. Saya gak akan menghindari orang itu. Lalu saya akan mulai berempati dengan dia. Kira-kira kenapa ya orang itu melakukan itu pada saya? Kira-kira mengapa kondisinya sampai dia harus begitu kepada saya? Oh mungkin dia kekurangan gitu ya. Oh mungkin memang dia gak pernah dididik dari kecil. Oh mungkin dalam banyak hal. Lalu setelah itu mulai menetapkan hati bahwa saya tahu emosi saya nih bergejolak. Ya marah, ya jengkel. Tetapi saya mau melakukan tindakan-tindakan positif. Itu dimulai dari sebuah keputusan. Dan percayalah ketika tindakan positif itu dilakukan. Walaupun saya percaya itu tidak mudah. Tapi ketika itu mulai dilakukan. Maka kebencian akan menurun. Dimulai dari sebuah keputusan, saya mau melakukan tindakan positif. Bapak Ibu, ini sebuah kunci yang Tuhan Yesus kasih yang mungkin enggak familiar untuk orang dunia. Supaya saya puas, saya harus balas dendam. Dan ternyata kunci yang Tuhan Yesus kasih untuk tetap melakukan sebuah kebaikan. Waktu diteliti di dunia sains, itu betul-betul menurunkan tingkat kebencian. Dan membuat orang semakin mudah untuk mengampuni orang lain. Kadang-kadang orang berpikir, gimana caranya saya untuk berlaku positif? Orang saya benci sama dia, orang saya jengkel sama dia. Tetapi ketika sebuah keputusan diambil dan kita mencoba untuk bertindak positif pada orang itu, maka rasa benci yang tadi kita pikir menghalangi kita untuk berbuat baik, itu akan menurun. Itu akan menurun. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu ayat yang biasanya digunakan orang untuk menghibur diri. Udahlah, biarin aja lah orang bilikin begitu. Nanti juga Tuhan yang balas. Saya nggak tahu saudara pernah dengar istilah itu enggak? Itu ya. Ada yang udah ngantuk-ngantuk ya. Nah itu salah satu ayatnya di Ulangan 32 ayat 35. Bapak Ibu Saudara, ayatnya memang ada. Gitu ya, Tuhan bilang hakulah dendam dan pembalasan. Hanya ketika kita mengutip ayat ini, mari jujurlah pada diri sendiri. Apakah ketika kita mengharapkan Tuhan yang balas, itu karena proses kebencian yang menumpuk tadikah? Dan ketidakmampuan kita untuk membalas? Atau karena memang kita tahu bagian penegakan keadilan bukan bagian saya dan itu bagian Tuhan dan bukan bagian saya. Karena kita tahu bagian saya, siapapun dia, apapun yang dilakukannya, saya harus tetap mengasihi dia. Mudah enggak Bapak Ibu? Aduh susah. Harapannya pengen balas gitu ya. Kalau kan kondisi begini. Dan jawabannya ada pada kita sendiri Bapak Ibu. Jawabannya ada pada kita sendiri. Itu enggak mudah, itu sangat enggak mudah.
Tapi percayalah bahwa semua perbuatan orang itu tercatat oleh Tuhan. Perbuatan kita kalau dalam posisi korban, ketika kita berespon pada orang itu tercatat oleh Tuhan. Perbuatan dia pun tercatat oleh Tuhan. Dan hanya bagian Tuhanlah, hakim yang adil nanti, yang akan bertindak. Bagian kita lakukan yang benar, bagian kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Jadi mari Bapak Ibu, cobalah untuk bertindak positif ketika orang lain melukai kita. Ngomongnya gampang ya, tapi mari coba, dia akan menurunkan kebencian. Bapak Ibu Saudara mungkin ada beberapa yang ingat waktu proses saya hamil anak saya, gitu ya. Tinggal di belakang, lalu perampok masuk ke rumah, mungkin ingat akan cerita itu, 17 tahun yang lalu. Singkat cerita, perampok masuk ke rumah, suami saya pulang, orangnya udah pergi, lihat motor nggak ada, lalu saya dibawa ke rumah sakit lalu dijahit 7 jahitan di sini. Besoknya didahulukan dengan beberapa ibu-ibu hamil yang lain, ngantri mau sesar harus duluan. Kenapa? Karena jantung anak saya tuh nggak stabil. Kalau nggak keburu tolong, nggak ketolong, gitu. Karena proses itu. Nah singkat cerita, 10 hari setelah itu penjahatnya ketemu, Bapak Ibu. Yang rampok rumah saya. Ketemunya di Astana Anyar. Baru apa? Baru ngerampok juga. Subuh-subuh baru masuk ke rumah orang. Sebelum merampok di rumah saya, dia rampok di Antapani. Jadi memang tukang nyuri, ini teh maling gitu ya, biasa maling gitu ya. Tukang nyuri gitu ya. Rampok di Astana Anyar, lalu saya dan suami dikabari bahwa perampoknya sudah ketemu. Lalu suami saya dapat kesempatan untuk datang ke kantor polisi untuk ketemu penjahatnya. Bapak Ibu kebayang perasaannya? Ketika bertemu dengan penjahatnya. Itu segala emosi muncul Bapak Ibu. Segala emosi muncul. Tapi kan bukan berarti terus, ya memang emosinya nyata. Tapi bukan berarti ya udahlah dan memang baru marah, enggak gitu kan. Kita tetap diperhadapkan pada sebuah pilihan. Ketika emosi ini muncul di saya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya pilih? Respon apa yang saya harus kerjakan? Orangnya minta maaf. Suami saya jawab, ya. Itu kejadian di Oktober, Februari pengadilan, proses pengadilan. Saya dipanggil, ada suami saya mendampingi dan hakim tanya, Ibu, terdakwanya di sebelah, Ibu betul ini yang waktu itu merampok masuk ke rumah Ibu. Saya ingat wajahnya, saya ingat tatapan matanya. Dan saya jawab, iya betul. Waktu selesai pengadilan, ternyata punya anak bayi, ada istrinya gitu ya, terdakwa itu ya. Mereka nangis-nangis, Pak tolong ampuni, Pak tolong ampuni, Bu tolong ampuni. Ya kami mengampuni, proses hukum tetap berjalan ya. Karena Bapak Ibu memang kadang-kadang untuk orang-orang tertentu proses hukum memang harus berjalan. Harapannya ketika mereka dibui, mereka mendapat didikan yang merubah karakternya. Kalau enggak, kalau begini diloloskan, tidak ada yang bisa merubah karakternya. Proses hukum di pengadilan itu bukan sarana untuk melegalkan kebencian kita. Tapi sarana untuk kita mengasihi orang tersebut supaya dia bisa dididik sesuai dengan karakternya. Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa tidak semua proses dilukai dan dirugikan mungkin punya ending yang sama. Seperti kisah saya gitu ya. Ada beberapa pun akhirnya gak sempat diproses di pengadilan, kita merasa bahwa ini tuh gak adil buat saya. Kenapa gak adil buat saya? Tapi ingat semua tercatat di mata Tuhan Bapak Ibu. Semua tercatat di mata Tuhan. Respon kita pun terhadap orang itu pun tercatat di mata Tuhan. Dan biarlah hakim yang adil yang memutuskan semuanya itu. Bukan kita. Bukan kita. Bapak Ibu untuk
menjawab ayat yang 42, ini sekilas saja di ayat 42 tadi kan mintalah, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jadi orang pikir, loh kalau gitu Tuhan suruh kita kasih aja gitu ya tanpa hikmat, enggak. Karena kalau Bapak Ibu lihat ada ayat penyeimbang di 2 Tesalonika 2, 3 ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kamu memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Ulangan 15 ayat 7, jika sekiranya ada di antara kamu seorang yang miskin dan seterusnya, maka janganlah kamu menegarkan hati ataupun menggenggam tangannya terhadap saudaramu yang miskin itu. Artinya tetap ada kriteria tertentu kepada siapa kita harus tolong. Kepada siapa bantuan itu harus diberikan. Kalau bantuan kita membuat orang semakin malas, apakah bantuan itu menandakan kasih atau tidak? Jadi jelas dari ayat ini dikatakan, ya memang kondisinya miskin, memang kondisinya layak ditolong, maka dia harus ditolong. Bapak Ibu, keseluruhan ayat 38 sampai 42 bicara tentang martabat manusia sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Dan bicara bagaimana kita mengasihi seseorang ketika seorang ternyata melukai dan merugikan kita. Mari Bapak Ibu, hal yang mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi ingat ada 2 prinsip respon. Ketika orang berbuat jahat pada kita, ingatlah sebagaimana Tuhan mengasihi dia, menghargai dia sebagai seorang manusia terlepas dari perbuatannya. Mari kita juga menghormati martabat manusia. Mari kita juga tetap bersedia melakukan kebaikan. Percayalah waktu kita melakukan kebaikan, ini satu resep yang Tuhan berikan buat kita supaya pengampunan bisa mengalir, supaya kebencian bisa berkurang. Amin Bapak Ibu, amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami belajar untuk menjadi orang Kristiani yang terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga pada waktu kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan, hatimu disenangkan karena sebagai anak Tuhan yang dipanggil dalam Engkau, kami meresponi firman-Mu dengan benar di tengah kondisi yang tidak menyenangkan yang kami terima Tuhan. Kami terus dikuduskan, kami terus menyerupai Engkau Tuhan dan menjadi sempurna seperti Engkau. Dengan segala hal yang kami coba yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi jawaban bagi kami ketika kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tetap ingat bahwa semua manusia siapapun dia adalah manusia yang berharga di mata-Mu Tuhan. Dan bagaimanapun orang melukai kami mencoba tetap mengambil sebuah komitmen untuk kami mengasihi dia dan tetap melakukan tindakan yang positif bagi dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan jemaat Tuhan saat siang hari ini. Haleluya, amin. Kalian mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya.
Shalom saudara, beberapa orang memisahkan antara hal yang rohani dan yang sekuler. Belajar ilmu pengetahuan seperti seni, ekonomi, filsafat, atau sains sering dianggap tidak berhubungan dengan pertumbuhan iman, atau bahkan bertentangan dengan kekudusan. Tapi, benarkah tidak ada kaitan antara belajar dan pengudusan? Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dengan pertumbuhan iman bagian yang kedua, dengan judul Transformed by Truth Part 2, Kamis 17 Juli 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya. Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup. Naikkan pujian Baik saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada kebaktian umum 2 ini, puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, harap saudara angkat tangan. Di atas. Baik, kalau berpada kita tetap berdoa supaya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi alat Tuhan atau memberkati saudara-saudara kita di sekitar kita dan di masyarakat di mana kita berada. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada pengumuman bagi saudara, yaitu kelas core. Core akan dimulai kembali dengan cara bukan online, tetapi onsite, tatap muka. Jadi kita adakan kelas ya, dan kelas itu tatap muka, jadi onsite. Dan kami mengajak seluruh jemaat yang belum mengikuti core, mari kita bersama-sama bertumbuh bersama dalam Tuhan dengan belajar bersama-sama melalui pelajaran-pelajaran core yang sudah disediakan untuk kita semua. Sehingga kita dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kelas ini akan dimulai pada bulan Agustus. Mulai pada bulan Agustus dan diadakannya pada jam 6:30 sore sehingga jam 8.
Saudara-saudara, mari kita ikuti bersama-sama. Saya kira kalau pada hari Minggu sekitar jam sekian kita sudah ada di rumah ya. Atau kita bisa datang ke gereja untuk belajar KOR bersama-sama. Selain itu, tadi sudah dikatakan bahwa sidang raya sudah akan dimulai untuk prasidangnya tanggal 21-22. Untuk tanggal 22-23 diadakan di sini. Dan 24-25 akan diadakan di Lembang Asri. Ya, kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan lancar dengan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir adalah ulang tahun gereja ke-78. Nah, seperti saudara lihat acara-acara yang sudah dipersiapkan untuk itu, kita akan bersukacita bersama-sama. Karena pimpinan Tuhan, berkat Tuhan yang begitu besar untuk gereja Rehoboth yang kita kasih bersama. Selama 78 tahun, sudah 78 tahun. Dan kita akan bersukacita bersama-sama, kita akan berdoa supaya tahun-tahun depannya Tuhan tetap memberkati ya. Pada saat itu akan diadakan sakramen perjamuan kudus untuk kita semua. Jadi kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama. Tadi sudah lihat ada kaos dan sebagainya. Tentu kita bisa pakai itu untuk bersama-sama bersukacita pada saat itu. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal dan selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan hidup kami dalam dunia ini untuk menyalurkan kasih Kristus dan menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga sudah menyaksikan bersama-sama dan mendoakan untuk pengurus baru yang tadi sudah dilantik. Mari Tuhan, Kau pakai mereka para hamba Tuhan ini untuk melayani Tuhan di dalam komisi masing-masing. Sehingga Tuhan komisinya boleh Tuhan makin diberkati oleh Tuhan. Makin banyak orang yang boleh Tuhan menjadi tambah lebih dewasa rohaninya dalam Tuhan. Melalui komisi-komisi ini dan pelayanannya boleh meningkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Tuhan akan memberkati kami semua, baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum masih ada berlibur Tuhan, yang akan kembali ke Bandung. Tuhan tolong dalam perjalanan sehingga tiba di Bandung, di keluarga dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami ini dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa terima kasih. Bapa surga
mau rebutan kayak mereka? Enggak kan? Nah, dalam rangka ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, kalian udah bisa dapetin baju keren ini. Jangan lupa order ya. Shalom saudara, beberapa orang memisahkan antara hal yang rohani dan yang sekuler. Belajar ilmu pengetahuan seperti seni, ekonomi, filsafat, atau sains sering dianggap tidak berhubungan dengan pertumbuhan iman, atau bahkan bertentangan dengan kekudusan. Tapi, benarkah tidak ada kaitan antara belajar dan pengudusan? Pada Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang hubungan belajar dengan pertumbuhan iman bagian yang kedua, dengan judul Transformed by Truth Part 2, Kamis 17 Juli 2025 pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Gereja Rehoboth. Shalom Gereja Rehoboth, dalam rangka perayaan hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-78, berikut ada beberapa poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah lahan parkir. Bagi jemaat yang membawa motor, lapangan basket akan ditutup untuk keperluan basar. Maka dari itu, kami menyediakan alternatif lahan parkir yang bisa dipakai. Yang pertama di basement di seberang gereja. Lahan parkir ex restoran Texas. Yang kedua adalah tiket. Di hari H nanti akan diadakan bazar untuk kita nikmati bersama setelah ibadah. Setiap jemaat akan diberikan kupon berupa postcard yang dapat ditukarkan dengan makanan berat, snack, dan juga minuman. Jangan lupa ikut ya! Shalom Rehoboth, pada tanggal 23 sampai 25 Juli tahun 2025, Sinode Gereja Rehoboth akan mengadakan sidang raya yang ke-7. Dalam pertemuan ini, semua gembala sidang dan hamba Tuhan dari Gereja Rehoboth akan berkumpul. Tema dari sidang raya yang ke-7 ini adalah pelayan Tuhan yang berintegritas. Juga pada sidang raya yang ke-7 ini akan diadakan pemilihan ketua sinode untuk tahun periode 2025 sampai 2030. Saya mengajak seluruh jemaat Rehoboth dimanapun saudara berada untuk mendukung acara ini. Kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara dan biar kehendak Tuhan aja yang terjadi atas Gereja Rehoboth. Tuhan Yesus memberkati. Semua anugerah-Mu di dalam hidup